Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di masjid ini, yaitu Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, serta kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita memulai pembahasan kita, membahas kitab yang baru datang. Itu di belakang. Insyaallah datang juga ya. Saya juga mepet mintanya sama Mas Rian. Alhamdulillah beliau langsung sigap. Dan buku yang kita bahas adalah buku pelajaran tauhid untuk tingkat pemula. Kemudian buku yang kedua, pelajaran tauhid untuk tingkat lanjutan. Dan buku ini sangat baik diajarkan kepada anak-anak yang baru belajar, anak-anak yang baru tumbuh, anak kecil. Ya. Dan mengapa kita bahas? Harapan kita minimal kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, atau misalkan di TPA, rumah tahfiz, sehingga kajian tauhid ini menyebar di seluruh kalangan. Dan mempelajari ilmu itu dimulai dari awal. Ya, mempelajari ilmu dimulai dari awal. Kemudian ayyuhal ikhwan, ketika kita belajar maka harus siap untuk menghafal, insyaallah. Karena belajar tanpa menghafal nonsen, apa tidak ada artinya. Karena ilmu itu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di tulisan-tulisan. Selalu bisa kita bawa kemanapun kita pergi, ilmu tersebut kita bawa. Baik. Beli berapa antum? Masya Allah. Yang akhwat silakan, yang akhwat bisa itu dibagikan, kelebihannya dikembalikan. Nah, di sini pelajaran tauhid untuk pemula, pengarangnya adalah Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif. Dr. Abdul Aziz Alu Abdul Latif. Dan kita baca dulu muqaddimah atau pengantar dari penerjemah
yaitu Ustadz Ainul Harith Umar Arifin Thayyib. Beliau seorang ustadz yang qadarullah wafat tahun lalu karena COVID-19 ya. Dan dulu kami juga berguru kepada beliau di Surabaya. Taib. Ketika masih mahasiswa, dan terjemahan beliau sampai sekarang bermanfaat insyaallah. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan segenap sahabatnya. Kehadiran buku pelajaran tauhid untuk pemula di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah suatu anugerah besar dari Allah hingga saat ini. Sungguh kita amat menyadari kurangnya literatur dan buku-buku yang mengupas tentang masalah tauhid, apalagi untuk pemula dan anak-anak seusia sekolah dasar. Padahal pelajaran tauhid adalah pelajaran yang paling penting dan sangat mulia dibanding ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan demikian pentingnya masalah tauhid sehingga Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Hal yang pertama kali didakwahkan kepada umatnya adalah tauhid. Ya, lihat di mukadimahnya halaman 7 Romawi. Halaman 7 Romawi. Ada ya? Antum yang bahasa Arabnya? Nah, yang bahasa Arab. Bukan yang terjemahan. Masya Allah. Ya sudah, kalau antum mau bahasa Arab, ada juga bahasa Arab ya ada. Apa? Oh gitu. Dia ada dua kan, ada yang bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Baik. Kalau begitu ya nggak apa-apa, sudah terlanjur bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Taujihat ammah, pengarahan secara umum. Ada pulpen antum? Enggak ada pulpen. Diikutin, enggak ada pulpen. Nah, atau sudah paham bahasa Arab? Taujihat ammah, pengarahan secara umum. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalam ala rasulina, dan salawat serta salam ala rasulina, kepada rasul kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi, yang menunjuki, al-amin, yang terpercaya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Ada antum? Sama ya? Sama tidak? Sama. Wa ba'du, setelah itu, fahadha muqarraru tauhidi, ini adalah buku pegangan tauhid, lil marhalati al-i'dadiyah, untuk tingkatan i'dad, persiapan atau dasar. Wa qad ru'iya fihi, dan diperhatikan fihi, di dalamnya, ardu arkanil iman, yaitu ditampakkan atau ditampilkan, ditunjukkan arkan al-iman, rukun iman, bi syai'in minal basti wal bayan, dengan sedikit penjabaran, basat, penjabaran,
wal bayan, dan juga penjelasan, Sudah? Bi tariqatin, dengan jalan, dengan cara, tunasibu adhan, yang sesuai dengan otak-otak atau otak-otak tulab hadhil marhalah, para pelajar penuntut ilmu di tingkat ini, tingkat dasar ini. Haitsu, di mana yattali'una, mereka itu membaca, ila ma'rifati ma huwa jadidun alaihim, membaca apa yang mereka kenal, atau membaca ila ma'rifah, untuk mengenal, ma huwa jadid, apa-apa yang baru, alaihim, bagi mereka, ya. Kama uniya bijanibi tartibil madda al-ilmiyah, sebagaimana diperhatikan juga dari sisi tertib pengurutan al-madda al-ilmiyah, yaitu pengurutan materi ilmiah. Wa husni, dan memperhatikan ardiha, ditampilkannya dia, diperlihatkan dia, ma'al hadis, anil athar as-sulukiyah wa tarbawiyah li arkanil iman, ma'al hadis, dengan berbicara, ditampilkan juga, ditambahkan dengan pembicaraan tentang al-athar as-sulukiyah, apa itu hasil atau dampak pada akhlak, wa tarbawiyah, dan juga pada pendidikan, li arkanil iman, dari arkanil iman. Maksudnya ketika kita mempelajari arkanul iman, apa efeknya, apa dampaknya kepada diri kita. Nah, itu kita pelajari di dalam buku ini. Wa hadhihi ba'du taujihatil 'ammah li muallimil maddah. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan untuk yang mengajarkan pelajaran ini. Nuriduha 'ala nahwi tari. Kami tampilkan atau kami sebutkan seperti berikut, sebagaimana berikut ini. Masya Allah, berarti benar-benar belajar ya. Yang pertama, an yahtamma al-muallimu bil janib ad-da'wi. Seorang muallim an yahtam, harus memperhatikan bil janib ad-da'wi, dari sisi dakwah, dari sudut pandang dakwah. Fayu'na, dan dia memperhatikan bi irsyadit tullabi wa taujihihim li kulli khair, ya, dan dia memperhatikan bimbingan kepada para muridnya, wa taujihihim, dan juga mengarahkan mereka li kulli khair, untuk segala kebaikan, untuk segala kebaikan. Jadi kalau kita di sini ketika mengajarkan tauhid, harus memperhatikan bahwasanya kita ini sedang berdakwah. Kita ini sedang berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada murid-murid kita. Yang kedua, an yudrik al-muallim an yudrik al-muallim izama al-amanah al-mulqah ala atiqihi fi tarbiyati jalil mu'min. Seorang muallim, seorang guru harus memahami izama al-amanah, besarnya amanah, al-mulqah,
yang dibebankan ala atiqihi, yang dibebankan di atas benaknya, lehernya, fi tarbiyati jailin mu'min, dalam mentarbiyah, mendidik generasi mukmin, wa an yastahdhir, dan terus menghadirkan fadla muallimin nas al khaira umuman, keutamaan mengajarkan manusia kebaikan umuman, secara umum. Wa muallimut tauhid asyraful ulumi khususan, dan pengajar tauhid asyrafil ulum, yaitu ilmu yang paling mulia, khususan, secara khusus. Jadi ketika kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak, kita terus mengingat keutamaan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, keutamaan mengajarkan ilmu. Sehingga apa? Kalau kita paham dan terus ingat, kita akan terus menerus bersemangat untuk mengajarkan manusia akan kebaikan, terutama ilmu tauhid. Dia adalah semulia-mulia ilmu, karena dengannya lah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang wajib kita ketahui. Lanjut. Yang nomor 3, an yu'na bi taysiril maddah wa tahbibiha ila nufusit tullab, memperhatikan bi taysiril maddah, untuk mempermudah pelajaran ini, wa tahbibiha, dan membuatnya suka, ya, ila nufusit tullab, di dalam hati atau jiwa-jiwa para penuntut ilmu, min khilalit tahdhir al-jayyid, min khilal, contohnya at-tahdhir al-jayyid, persiapan sebelum mengajar yang bagus. Jadi persiapan dulu sebelum mengajar. Wa husnil ardi, dan bagusnya cara mengajar, cara membawakan materi. Wa darbil amsal, begitu pula membuat permisalan, perumpamaan. Wa iradil qisas, dan irad al-qasas, menyebutkan kisah-kisah. Jadi ketika mengajarkan tauhid, sebutkan misalkan perumpamaan sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Begitu pula mempersiapkan materi ajar, kemudian menyebutkan kisah-kisah. Jadi dengan demikian kita siap dalam mengajarkan ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, an yakunal muallimu qudwatan hasanatan litullabihi. Sudah sepantasnya an yakunal muallim itu menjadi qudwatan hasanah, menjadi contoh teladan litullabihi, untuk murid-muridnya. Wa an yash'ura talamidhuhu bi annahu bi manzilatil walid lahum, dan para muridnya itu merasa
bahwasanya dia itu, pengajarnya itu bimanzilatil walid, seperti orang tua lahum bagi mereka. Jadi bagaimana menjadi qudwah hasanah, menjadi apa? Suri teladan yang baik untuk anak-anak didik kita, seperti orang tua yang juga harus menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anaknya, menjadi suri teladan untuk anak-anaknya. Baik, guru demikian, seorang guru harus menjadi suri teladan yang baik, bahkan lebih baik daripada orang tua anak-anak itu sendiri, berhias dengan akhlak yang mulia dan adab-adab yang tinggi. Sudah sepantasnya ketika kita ingin mengajarkan tauhid, maka kita apa? Berusaha untuk menjadi orang yang menjadi suri teladan, ya, suri teladan bagi yang lain. Yang kelima, an yura'i al-muallim ahwal al-murahiqin. Memperhatikan, seorang muallim, seorang pengajar itu memperhatikan ahwal al-murahiqin, keadaan orang-orang yang baru berkembang, maksudnya para remaja. Wa ma yamurru bihi min azmat wa nazawat, dan apa-apa yang mereka lalui pada saat umur tersebut dari ya keanehan-keanehan, nazawat, suka bermain. Wa an yaj'al min hadhihi al-maddah asy-syarifah shifaan litilkal a'rad, dan menjadikan pelajaran ini, ilmu ini, syifa, sebagai penyembuh litilkal a'rad, pada kasus-kasus tersebut. Begitu pula kalau kita mendidik para remaja, tentunya mereka kan baru berkembang, ya kan? Maka kita juga harus paham bagaimana watak dan perilaku mereka. Kemudian yang keenam, an yujibal muallim an as'ilati tullabihi. Seorang muallim berusaha menjawab an as'ilati tullabihi, pertanyaan murid-muridnya. Wa yasluka fi ijabatihi maslakal iqna' wa taysir wal hikmah, dan seorang muallim, pengajar, memperhatikan fi ijabatihi, dalam jawabannya itu maslakal iqna', yaitu menempuh jalan yang memuaskan, ya, memuaskan yang bertanya, wa taysir, yaitu memudahkan, wal hikmah, dan juga hikmah. Wallahu as'al an yanfa' bi hadzal juhdi, dan kepada Allah saya meminta agar yanfa' bi hadzal juhd, ya, bermanfaat dengan usaha ini, wa an yuwaffiq al jami', dan Allah memberikan taufik kepada seluruhnya, likulli bir, di setiap amal kebajikan, wabillahi taufik, dan ini semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ini muqaddimah. Lanjut. Gimana, Pak? Lanjut ya? Hah? Katanya kemarin mau belajar nian kita nih. Iya, Pak. Makanya bawa pulpen ya. Bawa pulpen, bawa pena untuk mencatat.
Al-faslu dirasi al-awwal. Fasal atau kelas dirasi, ya, kelas belajar al-awwal yang pertama. Muqaddimah anil aqidah al-islamiyah wa ahamiyatuha, atau ahamiyatiha. Muqaddimah, pendahuluan. An, tentang. Al-aqidah al-islamiyah, aqidah islamiyah wa ahamiyatiha, dan urgensinya, pentingnya dia. Pentingnya mempelajari apa? Aqidah islamiyah. Inna ad-din al-islami, sesungguhnya agama Islam itu adalah ibarat. Inna ad-din al-islami, agama Islam itu ibaratun an aqidatin wa syariah, ibarat tentang akidah dan syariah. Fa ammal aqaid, adapun akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, fayuradu biha, yang dimaksud dengannya al-umur, hal-hal, allati tusaddiqu biha an-nufus, yang dibenarkan oleh hati-hati manusia atau jiwa-jiwa manusia. Wa tatma'innu ilaiha al-qulub, dan hati-hati itu tenang dengannya. Wa takunu yaqinan inda ashabiha la syakka fiha wa la raib, dan akidah itu haruslah yakinan, menjadi yakin. Inda ashabiha, bagi penganut-penganutnya. La syakka fiha, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Wala raib, raib itu artinya keraguan-keraguan, ketidakyakinan, itu artinya raib. Syak artinya apa? Syak, ragu. Nah, kan dikit-dikit nambah bahasa Arab, ya kan? Ya enggak? Insyaallah ya. Dan ini memang masalahnya, saya juga bingung. Ini kan seolah-olah sama. Buku terjemahan ini itu beda dengan bahasa Arabnya. Ya. Buku terjemahan itu beda dengan bahasa Arab. Baik. Wasyari'ah ta'ni, sedangkan syariat itu bermakna at-takalif al-amaliyah allati da'a ilaiha al-islamu kas-salati waz-zakati was-siyam wa birril walidain wa ghairiha. Sedangkan syariat itu artinya at-takalif al-amaliyah, beban-beban untuk beramal, allati, yang da'a ilaihal Islam, yang diseru oleh Islam untuk mengamalkannya. Kas-salati, seperti apa? Salat. Waz-zakah, seperti zakat. Was-siyam, ini paham ini kali ini. Puasa, salat, zakat, siam. Wah, itulah paham ini ya, insyaallah.
Wa birril walidain. Apa birril walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Wa ghairiha, dan yang lainnya, yang lainnya. Wa asasul aqidah, dan asas akidah itu akidah al-islamiyah. Wa asasul aqidatil islamiyah hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Adalah iman kepada Allah wa malaikatihi, dan juga para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi. Apa rusulihi? Rasul-rasulnya, wal yaumil akhir. Apa yaumil akhir? Hari akhir. Wal iman, dan iman bil qadar, terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Taib, kan mudah kan? As-salatu artinya salat, az-zakatu artinya zakat, as-siyamu artinya siam, puasa. Mudah, alhamdulillah. Yaumil akhir, hari akhir. Insyaallah. Mudah ya? Itunya yang mudah ya. Lanjut. Alhamdulillah. Nah, sudah masuk dalil. Berarti dalil ini dihafalkan. Insyaallah. Jangan kerjaannya nonton bola aja, gitu kan? Atau nonton F1, atau sibuk keluyuran, tidak jelas. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ini yang mau kita bacakan dalilnya. Surat apa? Al-Baqarah 177. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil ala dzalika, atas hal tersebut. Wad dalilu ala dzalik, dalil ala atas dzalika, hal tersebut. Qauluhu ta'ala adalah perkataan Allah Ta'ala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau nggak paham nanti tinggal buka buku terjemahan. Laisal birra, bukanlah yang dinamakan kebajikan, antuwallu wujuhakum, kalian mengarahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, ya, yang namanya kebajikan itu, man amana billah, adalah bagi orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, para malaikat, wal kitabi, kitab, wan nabiyyin, dan para
dan para nabi. Surat apa ini? Al-Baqarah. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebajikan itu adalah untuk orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitabnya dan nabiyyin, para nabi. Di sini sebutkan 5 rukun iman. Ya, belum dimasukkan iman kepada takdir. Nah, itu dimasukkan di dalam ayat yang berikutnya, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan 50. Kita lihat ayat halaman 8. Wa qauluhu ta'ala fil qadar, dan perkataan Allah Ta'ala fil qadar, di dalam takdir. Inna sesungguhnya kami kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami ciptakan dia biqadar, dengan takdirnya. Wa ma amruna, tidaklah urusan kami, illa wahidah, kecuali satu. Dalam surat apa? Al-Qamar. Kalamhim bil basar, kalamhim bil basar. Ayat berapa ini? Ayat 49 dan 50. Wa ma amruna, tidaklah urusan kami atau perintah kami, illa wahidah, kecuali satu perkataan. Kalamhim bil basar, seperti kejapan mata. Maksudnya kata-kata kun. Apa arti kun? Jadilah, maka dia terjadi. Bukan kun fayakun ya. Kun fayakun, enggak. Kun saja. Kalau arti fayakun, maka terjadi. Fayakun itu artinya maka terjadilah dia. Kata Allah kun, maka jadi. Jadi 2 ayat ini, yang pertama kita bacakan dalam surat Al-Baqarah, itu menunjukkan rukun apa? Rukun iman yang ke-5. Dan ayat yang ini menunjukkan rukun iman terhadap takdir. Jadi ada 6. Adapun dalam hadis disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, keimanan itu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. An tu'mina, engkau beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Al-iman an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Bisa insyaallah dihafalin ya, insyaallah.
Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan agar kita benar-benar insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Ya, ini dalam surat Al-Qamar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dihafalkan dalilnya. Insyaallah kalau dicicil-cicil insyaallah hafal juga insyaallah. Antum percaya enggak antum bisa ngapal? Yakin insyaallah. Pak Debi bisa? Insyaallah. Coba buka dulu bukunya. Ikuti saya ya membaca. Al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu an tu'mina billahi. Tutup bukunya. Al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu an tu'mina billahi. 1, 2, 3. Bisa. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tutup. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ulangi 1, 2, 3. Masya Allah. Ulangi dari awal. Buka dulu. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Lihat dulu. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Tutup sekarang. 1, 2, 3. Tutup bukunya, jangan ada yang lihat bukunya. 1, 2, 3. Wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadari khairihi wa syarrihi. Kita sebutkan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir.
Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Masya Allah. Dikit lagi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya kan? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Coba 1, 2, 3. Kita ulangi. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 1, 2, 3. Tu'mina billahi wa malaikatihi wal yaumil akhir wa tu'mina. Yakin kan antum bisa menghafal? Hafal ya? Bisa Pak ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu bisa Bu? Mbak-mbak di belakang bisa? Bisa. Alhamdulillah. Rutin. Tinggal kita sediakan waktu untuk apa? Menghafal. Bisa insyaallah ya. Lanjut. Ahammiyatu al-aqidati al-islamiyah. Pentingnya akidah Islamiyah. Pentingnya al-aqidah al-islamiyah. Tazharu ahammiyatu al-aqidati al-islamiyati min khilali umurin katsirah minha ma yali. Tazhar itu tampak, terlihat. Ahammiyatul aqidah, pentingnya akidah al-islamiyah min khilali umurin katsirah, dari banyak hal. Katsirah itu banyak, umur banyak hal. Dia itu banyak. Minha, di antaranya. Mayali adalah yang sebagai berikut. Mayali sebagai berikut. Yang pertama, anna hajatana ila hadhil aqidati fauqa kulli hajatin. Anna, bahwasanya hajatana, hajat kita, ila hadhil aqidah, kepada akidah ini, fauqa kulli hajah, di atas seluruh kepentingan, keperluan kita, hajat kita, di atas seluruh kebutuhan kita. Wa daruratuna ilaiha fauqa kulli darurah, dan daruratuna artinya hal yang sangat penting atau darurat kita, hal yang tidak bisa berlepas darurat ya. Kepentingan kita ilaiha, kepada akidah,
fauqa kulli darurah, di atas setiap kepentingan yang penting, di atas setiap kepentingan yang penting. Li'annahu, karena la sa'adata lil qulub, tidak ada kebahagiaan untuk hati-hati kita. Wala na'im, wala na'ima, dan tidak pula kenikmatan-kenikmatan, wala surura, dan juga kebahagiaan-kebahagiaan, illa, kecuali bi an na'buda rabbaha wa fatiraha, kecuali bi an ta'bud, hati-hati itu menyembah Rabbaha, Rabbnya, wa fatiraha, dan juga yang menciptakannya. Ini mengapa akidah itu sangat penting. Nah, yang pertama di sini disebutkan karena hajat kita, kepentingan kita, hidup kita itu tidak akan mungkin terlepas dari akidah. Hati kita merasakan bahagia, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan tidak mungkin kecuali dengan ya menyembah Allah pencipta langit. Baik. Ini kok Al-Falah. Ini Al-Falah apa Al-Taqwa? Lain deh. Astagfirullah. Lanjut. Jadi hajat kita kepada akidah itu sangat kuat. Saya beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Begitu pula kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan akidah Islamiyah, dan kita pahami. Ketika ada orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, hati kita senang, turut merasakan kebahagiaan karena ada orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, annal aqidatal islamiyah, bahwasanya akidah Islamiyah itu adalah dia itu a'zamul wajibat, adalah kewajiban yang a'zam, yang sangat besar, wa akaduha, dan paling ditekankan dan sangat ditekankan. Walidha, oleh karena itu, fahiya awwalu ma yutalab bihin nas, dia adalah hal yang pertama kali dituntut dari manusia. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad
adalah Rasul Allah. Nah, ini dalil lagi. Umirtu, apa arti umirtu? Saya diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi annas, manusia. Saya diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta, sampai yashhadu, mereka bersaksi, bersyahadat, sampai mereka bersaksi atau bersyahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, ilah itu sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga dihafalkan. Kemudian yang ketiga, andal aqidah al-islamiyah hiya al-aqidah al-wahidah allati tuhaqqiqul amna wal istiqrar was sa'adah was surur. Bahwasanya al-aqidah al-islamiyah itu dia adalah al-aqidah al-wahidah, satu-satunya akidah, satu-satunya akidah allati yang tuhaqqiqu al-amna wal istiqrar, yang mewujudkan keamanan, wal istiqrar, dan ketenangan, was-sa'adata, dan juga sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan. Was-surur, dan juga ya kesenangan, kebahagiaan sama. Sa'adah was-surur artinya kebahagiaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat apa ini? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 112. Bala, bahkan tidak demikian, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Man aslama wajhahu, barang siapa yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya, lillahi, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berlaku baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka untuknya balasan, inda rabbi, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih, dan tidak pula mereka bersedih. Ya, jadi kalau sudah mengetahui akidah, maka kita bisa lebih tenang, karena semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliq, Allah yang mengaturnya. Ya. Jadi tenang dan tidak merasa ketakutan. Kama annal aqidah al-islamiyah, sebagaimana akidah Islamiyah itu wahdaha, satu-satunya, hiya allati, yang tuhaqqiq al-afiyah war-raha, yang mewujudkan al-afiyah, keselamatan, war-raha, dan kenyamanan.
kesehatan, keselamatan, warakha, kenyamanan. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka. La fatahna alaihim, kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardi, keberkahan minas sama', dari langit, wal ardi, dan juga bumi. Ya, seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardi, keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita sangat kaya, ya tidak? Negeri kita ini sangat kaya, penuh dengan hasil alam. Di Sumsel ini saja ada macam-macam. Ada batu bara. Ini penikmat batu bara kayak di sini ya. Kalau enggak gajian dari batu bara, ada yang jual gorengan dari pegawai kepada pegawai batu bara gitu ya. Jual cendol, jual bakso, ada yang jual bakso kepada para batu bara. Ada gas, ada minyak bumi, ada hasil alam, getah-getah, karet, sawit, sangat banyak. Ya, bahkan kalau di negara Arab ya, melihat sawit itu keajaiban dunia kayaknya. Pohon sawit itu nggak ada sana, yang ada kurma. Penuh dengan hasil alam. Hanya saja karena banyak penduduk negeri itu ingkar, akhirnya mereka tidak bisa bersyukur dan tidak dibukakan keberkahan-keberkahan. Kenapa? Lantaran mereka sendiri yang bermaksiat. Walaupun mereka mendapatkan harta tapi tidak berkah. Dapat harta tapi tidak berkah, tidak cukup-cukup, tidak merasa cukup. Harta hilang tanpa dia rasakan pergi kemana. Padahal mungkin dia mendapatkan secara perhitungan, dia dapatkan harta yang banyak. Saya teringat ada seorang manajer perusahaan. Dulu itu sebelum ngaji katanya, saya itu rasanya uang itu kurang terus. Tapi alhamdulillah setelah sudah ngaji, sudah ibadah gitu kan, uang itu berlebih. Bahkan sudah rutin bersedekah ke yang lain pun uang masih terasa lebih katanya. Masya Allah. Itu salah satu ciri keberkahan dari harta, insya Allah. Jadi kalau ingin dibukakan keberkahan di langit dan di bumi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, annal aqidah al-islamiyah hiya sabab fi husulit tamkin fil ardi wa qiyam daulah al-islam. Bahwasanya akidah Islam itu adalah sebab fi husul, untuk mendapatkan at-tamkin, kekuasaan, fil ardi, di muka bumi, wa qiyam, dan sebagai asas sebab berdirinya qiyam, berdirinya daulah al-Islam, negara Islam.
Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis fi zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, setelah peringatan, annal arda, sesungguhnya bumi itu, yarithuha, diwariskan bumi itu, ibadi, kepada hamba-hambaku as-salihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salihun, yang saleh. Apa itu hamba yang saleh? Hamba yang memenuhi hak Allah dan hak makhluknya. Orang yang saleh itu adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Itu artinya apa? Hamba yang saleh. Jadi syaratnya harus apa? Saleh. Baru Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada mereka yang saleh. Subhanallah. Ya, ini pelajaran kita pada hari ini. Semuanya dihafalkan, insya Allah. Terbukti kan, sudah bisa hafal tadi kan? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terbukti sudah menghafal dalam satu kali duduk. Jadi untuk menghafalkan berapa dalil butuh beberapa kali duduk. Coba antum habis subuh, ulangi lagi buku ini, ulangi lagi, hayati lagi. Yang terluput tanyakan kepada kawannya, ini artinya apa, ini artinya apa, ya kan? Jadi semuanya bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka.